Berlatar di pinggiran kota di Prancis, kisah diawali dengan memperlihatkan pada sebuah gedung sasana tinju tempat seorang petinju amatir bernama Samir. Ia berlatih dengan tekun untuk mengasah kemampuannya. Samir berjuang keras demi mewujudkan impiannya, yaitu menjadi seorang petinju profesional. Saat latihan berlangsung, tiba-tiba sekelompok preman tak dikenal muncul dan menyerang para atlet di dalam gedung tersebut. Samir yang menyaksikan kejadian itu tak bisa tinggal diam. Pemanasan yang baru saja ia lakukan membuat adrenalinnya terpacu sehingga inilah yang terjadi. Akibat kejadian itu, pihak kepolisian Prancis menjebloskan Samir ke penjara. Sang pelatih pun tampak sangat menyesalkan keterlibatan Samir yang kini harus mendekam di balik jeruji besi di tengah karirnya yang sedang menanjak menuju tingkat pertinjuan profesional. Qui sort? C'est d'évasion et je me prends 45 jours. C'est lui, je tourne, ça fait 3-4 jours je suis au mitard. Setelah menjalani hukuman dengan masa percobaan selama beberapa bulan, Samir akhirnya dibebaskan dengan syarat bebas bersyarat, yaitu tidak terlibat dalam tindakan kriminal. La liberté qui vous a été accordée, vous allez devoir respecter un certain nombre. Si, ce sera bien à conserver, c'est le parfait. Écoutez, je vous laisse y aller. Di tengah perjalanan, ia dihampiri oleh dua pemuda yang merupakan mantan teman gengnya saat masih bekerja sebagai pengedar narkoboy. Kedua pemuda itu menyampaikan pesan dari bos mereka yang kembali menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkoboy kepada Samir. Namun Samir yang sopan soleh menolak tawaran tersebut dengan tegas. Samir lebih memilih bekerja di sebuah proyek konstruksi, yaitu pekerjaan penggalian tanah. Ça dit, ça a l'air d'aller mieux, ta jambe. Ah, tu veux qu'elle dise pas? Tu viens d'où? Moi, je viens du Sénégal. Selesai bekerja, Samir berjalan kaki pulang ke rumahnya. Namun di tengah jalan ia kembali didatangi oleh dua pemuda yang sebelumnya menemuinya. Mereka memintanya untuk ikut atas perintah bos mereka yang bernama Farhan. Merasa curiga bahwa ada niat jahat di balik penjemputan ini, tiba-tiba dan inilah Arit, Lu, dan inilah Farang. Lima tahun pun berlalu dan cerita kini beralih ke sebuah perkampungan nelayan di Thailand. Setelah terjadinya insiden yang menewaskan salah satu preman, Samir memutuskan untuk melarikan diri dari Prancis dan memilih tempat ini untuk memulai hidup baru jauh dari masalah. Selama tinggal di Thailand, warga desa menyambut Samir dengan hangat. Ia bekerja sampingan sebagai nelayan meskipun penghasilannya tidak memuaskan. Setidaknya ia bisa tetap menyambung hidup dan menjalani hari-hari dengan tenang dan damai. Di sisi lain, Samir kini sudah berkeluarga. Ia menikahi seorang wanita lokal bernama Mia. Dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang putri cantik bernama Dara. Mais dans le restaurant, regarde. On va manger dans la cuisine. Samir juga bekerja sebagai pemandu wisata di sebuah hotel dan bertugas menjemput pengantaran turis asing dari bandara ke hotel tempat ia bekerja. Selain bekerja di perhotelan dan pengambilan pekerja sampingan sebagai nelayan, Samir kadang mengikuti kontes bela diri Muay Thai yang diadakan tak jauh dari tempat tinggalnya. Dengan latar belakang sebagai petinju, Samir memiliki keunggulan dalam pertandingan. Ia mampu beradaptasi dengan cepat dan membaca gerakan lawan, sehingga bakatnya yang masih kuat memudahkannya untuk mengalahkan petarung Muay Thai yang dihadapinya. Hal ini membuat Sombat senang karena dia adalah seorang penjudi yang gemar memasang taruhan pada pertandingan tersebut. Saat pertandingan kedua dimulai, seperti biasa Samir kembali mendominasi dengan baik. Namun kali ini ia terpaksa harus menyerah pada lawannya karena di balik layar Sobat dan penyelenggara pertandingan menginginkan Samir kalah dengan janji bayaran 3 kali lipat dari biasanya. Menyadari ada unsur kesengajaan, pelatihnya yang bernama Hansa, seorang legenda Muay Thai kebanggaan Thailand, ia langsung menegur Samir dan menyesalkan tindakannya. Diketahui bahwa Samir terpaksa melakukan hal tersebut demi uang untuk memenuhi keinginan istrinya, yaitu Mia yang ingin membeli sebidang tanah di pinggir pantai. Niมึงแหกตาดูหน้ามั้ง Thanks bro, no problem. Yep. ไม่เป็นไร
Singkat cerita, setelah mendapatkan uang, Samir dan Mia mengunjungi kantor pertanahan untuk mengurus proses pembelian tanah impian mereka. Namun kehadiran mereka membuat petugas di sana tampak bingung dengan keberadaan seorang Farang, istilah dari bahasa Thailand untuk orang asing. 7 ปีที่แล้วตอนลูกสาวเกิด And you? ID? I didn't think I needed to bring my papers. Yes. Where? Dusit Hotel. Mia pun menjelaskan bahwa dirinya adalah anak dari seorang ayah asal Prancis yang juga negara asal Samir. Meski sudah berusaha menjelaskan, petugas tetap mempersulit proses mereka, sehingga permohonan tidak bisa dilanjutkan karena sang pemilik tanah tiba-tiba menaikkan harga jual. มีปัญหานิดหน่อยนะ มีคนที่ให้ราคาดีกว่าคุณ Melihat kekecewaan di wajah Mia, Samir pun mencoba menenangkannya dan berjanji bahwa ia akan terus berusaha mencari uang tambahan demi mendapatkan tanah impian mereka. Pada malam harinya, Samir mengunjungi tempat kerja Mia untuk memastikan bahwa ia baik-baik saja sekaligus membahas masalah tanah dengan Sambat. Dalam percakapan ini, Sambat memberitahu bahwa pemilik tanah tersebut adalah seorang kepala gangster lokal yang sangat berbahaya. Meski begitu, Sambat bersedia membantu mempertemukan Samir dengan pemilik tanah tersebut. Lo check out my Real. That stuff you can't even imagine. Narong, he wants to see you. When? Now. Kepala gangster tersebut ternyata bernama Narong, seorang keturunan Prancis yang sudah lama menetap di Thailand. Sementara itu, pria berambut putih yang mendampinginya adalah Kasem, pengawal utama Narong. Keduanya tampak sudah mengetahui niat kedatangan Samir dari informasi yang diberikan oleh Sambat sebelumnya. Ça va, on plaisante. Bon, alors, Écoutez, vraiment ton terrain? Pada awalnya Narong tetap keras kepala dan tidak mau menurunkan harga tanahnya. Namun setelah mengetahui pekerjaan Samir yang rutin mengantarkan turis asing ke bandara, akhirnya Narong setuju memberikan kesempatan pada Samir dengan satu syarat. Samir harus bersedia menyelundupkan sebuah paket barang terlarang untuknya. Tentu saja ini menjadi keputusan yang sangat sulit bagi Samir. Sam, on est pareil, toi et moi. bon appétit. Manger, ça va être froid. Di sisi lain, Samir juga ingin membahagiakan istrinya, yaitu Mia. Tak ada pilihan lain baginya selain menerima tawaran Narong tanpa memberitahu Mia terlebih dahulu dengan maksud memberikannya kejutan. Réfléchir. Mais c'est pas grand-chose que je te demande. Lihat, ya ada banyak kan? Akhirnya sesuai waktu yang sudah ditentukan, Samir menjalankan aksinya. Ia membawa paket tersebut sambil mengantarkan para turis. Ternyata Narong telah mengutus salah satu anak buahnya untuk menyamar sebagai petugas bandara demi membantu Samir dengan harapan aksinya berjalan mulus. Namun siapa sangka petugas bandara asli mulai curiga dengan gerak-gerik mereka. Akibatnya sesuatu yang tak diharapkan pun terjadi. Setelah berhasil melarikan diri dari bandara, ia malah meninggalkan koper yang terpaksa ia tinggalkan. Samir akhirnya tiba di rumahnya. Ia menyadari bahwa keputusannya yang gagal telah memicu masalah besar dan kemungkinan besar akan memancing kemarahan Narong yang pasti akan menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan ini. Menyadari situasi genting ini, Samir segera mengajak keluarganya untuk pergi, namun tiba-tiba beruntung Samir berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke dalam air dan akhirnya diselamatkan oleh seseorang yang ternyata adalah Hamas. Beberapa waktu kemudian setelah mendapatkan perawatan pengobatan tradisional dari Hamas, Samir pun siuman dalam keadaan setengah sadar. Ia melihat bayangan Mia dari balik kegelapan, seolah-olah meminta Samir untuk membalaskan dendam atas kematiannya.
Beberapa hari kemudian setelah kondisinya membaik, Samir pun mendatangi rumah Sombat sepupu Mia. Kedatangan Samir tentu membuat Sombat sangat terkejut karena semua orang yang mendengar tentang pembantaian itu selama ini mengira Samir sudah mokad. Bahkan kepolisian setempat sudah menutup kasus tersebut seolah membiarkan para pelaku tetap bebas. Even the police. Namun dengan membawa foto istrinya, Samir masih menyimpan harapan bahwa Dara, yaitu putrinya, mungkin masih hidup dan ia bertekad untuk menemukannya. Langkah pertama yang diambil Samir adalah menemui seorang pelayan kafe tempat ia menanyakan keberadaan Narong. Sang pelayan pun memberitahu bahwa Narong sering berada di sebuah bar dan menyarankan Samir untuk mencarinya di sana. I'm looking for Narong. ไม่รู้ Listen, yeah. Where can I find it? I don't know I'm begging you. Please. Singkat cerita, malam pun tiba dan Samir segera pergi mencari Narong di bar yang dimaksud. Di sana Samir beruntung bertemu dengan seorang waria yang tampak tertarik padanya. Dengan mudah mereka memberikan Samir informasi tentang Kasem yang sedang berada di sebuah tempat prostitusi milik Narong. but he's ชอบทำตัวเหมือนคนรวยอะมึง Where in Narong? Please. Setibanya di tempat tersebut, Samir melihat wajah-wajah para pelaku yang terlibat dalam pembantaian keluarganya. Tanpa membuang waktu, ia dengan penuh amarah menghabisi mereka satu persatu hingga tak ada yang tersisa. Saat itu Samir mendapatkan kabar bahwa putrinya yaitu Dara masih hidup dan telah dibawa oleh seseorang. She's in danger. ถูกแบงคอกเชนาทาวน์ She's alive. It passed down from father to son in my family. Grandfather's amulet. When it will protect you. I'm coming with you. Setelah itu mereka segera menuju Bangkok dan langsung mengunjungi bar milik Narong. What kind of shit you got yourselves into? Setibanya di sana mereka langsung dihadang oleh anak buah Narong sehingga inilah yang terjadi. แม่คะ That one. Younger. Akhirnya Samir memperoleh informasi tentang keberadaan putrinya dari Narong yang mengatakan bahwa Narong sekarang berada di sebuah pabrik yang terletak di pinggir pantai. Singkat cerita, mereka tiba di lokasi tersebut dan Hamsa memposisikan diri di luar pabrik untuk mengalihkan perhatian para pekerja dan anak buah Narong yang sedang berjaga. Tanpa mereka sadari, pria tua di depan mereka adalah seorang legenda pertarung Muay Thai. Sementara itu, Samir terus berjalan menuju ke dalam pabrik berharap bisa menemukan Dara di sana. Samir pun bertanya pada seorang karyawan yang terlihat sinis dan cuek, tetapi tetap bersedia membawanya ke sebuah gedung. Di dalam gedung itu terlihat puluhan anak perempuan yang dipaksa memasukkan narkoboy ke dalam perut udang dan mengemasnya. Namun Dara tak tampak di sana. Hal itu membuat Samir semakin marah. Kemarahannya memuncak hingga dia mengamuk kembali.
Narong rupanya sudah mengetahui kedatangan Samir dan mengerahkan puluhan anak buahnya untuk menghadangnya. Tetapi Samir tak getar sedikit pun. Kemarahannya justru menambah beradrenalin yang membuatnya kembali membantai mereka satu persatu. Setelah berjuang mati-matian, akhirnya Samir tiba di ruangan pribadi Narong dengan tubuh penuh luka. Di sana terungkap alasan sebenarnya yang ternyata Narong telah menjebaknya atas perintah Farhad yang dendam pada Samir karena telah mengkoitkan adik kandungnya 5 tahun lalu. Lebih mengejutkan lagi, Narong mendapatkan semua informasi tentang Samir dari Sombat yang tergiur dengan iming-iming sejumlah uang. Namun di balik tindakannya, Sombat masih memiliki hati nurani. Ia pun memilih menyelamatkan Dara yang tampak mulai ketakutan setelah melihat betapa bahayanya dendam Samir. Farhad t'a fait chercher par Kassem pendant 5 ans. Regarde ce que tu m'as déjà fait. Setelah itu Narong tidak menyadari kesalahan besar dalam perhitungannya dan berusaha mengkoitkan Samir dengan tangannya sendiri, namun ternyata nasib berkata lain. Di luar sana, Hansa terkapar dalam kondisi kritis, kehilangan banyak cairan merah. Sayangnya ia perlahan menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya Samir melanjutkan pencariannya untuk menemukan putrinya. Dia mendatangi restoran baru milik Sombat di mana Sombat mengaku bersalah dan siap menanggung konsekuensi dari keserakahannya. I didn't mean for it to happen until you came along. Samir yang sudah mengarahkan pistol ke kepala Sombat tiba-tiba mendengar Dara memanggilnya. Ia pun segera menjatuhkan senjatanya dan memeluk putrinya dengan erat. Namun sayangnya Sombat tidak mampu menahan rasa bersalah yang begitu besar hingga akhirnya ia memilih untuk bundir. Tamat ending yang sangat membagongkan.